Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 19. Ternyata dia juga penjudi yang aneh. Dia juga ingin memenangkan uang. Wujudkan saja impianmu. Situasi memperkirakan Qin Ming pasti akan kalah, dan juga dia tidak lagi tertarik membaca lagi, jadi dia kembali ke kantor dan melapor ke Dutian Hua. Melihat Qin Ming mempertaruhkan 15.000 chip sekaligus, si Alan merasa cemas dan marah. Kenapa kamu lebih gila dari ayahku? Kamu lupa segalanya saat sampai di meja judi dan tidak peduli. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Jangan tidak sabar. Bagaimana kalau aku menang? Peluangnya 6-1, aku bisa memenangkan 90.000 yuan sekaligus. Aku bisa membantu ayahmu melunasi hutang judinya. Aku masih punya sisa 20.000 yuan. Itu tidak masuk sia-sia. Lalu 9.999 poin dari 10.000, kamu kalah. Sialan merasa betapa beruntungnya Qin Ming hari ini, hampir tidak ada harapan untuk menang, dan itu tidak ada bedanya dengan membuang uang. Titik. Qin Ming berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya lebih dari 10.000 yuan. Jika Anda kalah, Anda kalah. Bagaimanapun, uang itu gratis. Saya tidak merasa sedih jika kalah. Kamu tidak merasa buruk, tapi aku tetap merasa tidak enak. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu bisa kehilangan segalanya dalam berjudi. Kamu harus kehilangan semua uang yang kamu miliki. Semuanya, mohon perhatiannya. Saat Qin Ming dan Sialan berdebat, dealer wanita dengan terampil membuka dadu. 2:55, jam 12, besar. Melihat hasilnya, para penumpang pun dipenuhi dengan seruan seru. Saudara ini benar-benar tepat sasaran. 15.000 berubah menjadi 90.000. Dia pasti sangat beruntung. Sial, jika aku tahu lebih awal, aku akan mengikutinya dalam bertaruh dan melewatkan kesempatan untuk memenangkan uang. Apakah kamu benar-benar menang? Sialan, yang marah, sangat terkejut dan menatap mereka bertiga dengan hati-hati dengan mata terbelalak. Beberapa dadu, karena takut dibutakan oleh diri sendiri. Ingat, nama panggilan saya adalah saya akan menang setiap kali saya bertaruh. Anda harus percaya sekarang, kan? Qin Ming mengangkat senyum bangga di bibirnya dan mendesak dealer wanita untuk membayar kompensasi. Dealer wanita juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya seorang pelanggan mendapatkan keberuntungan, dan dia memenangkan nomor tersebut dalam satu taruhan. Setelah memenangkan 90.000 yuan, dia tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Tuan, Anda adalah pelanggan paling beruntung yang pernah saya lihat. Jika Anda terus bertaruh, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Dealer wanita itu tertegun selama 2 atau 3 detik, lalu kembali ke senyum profesionalnya dan menghitung 90.000 berikan Qin Ming chip tawar-menawar. Saudara Qin, berhentilah bermain-main dan berhentilah bermain ketika kamu sudah siap. Sialan buru-buru membujuknya karena takut Qin Ming akan menjadi kecanduan. Saya memiliki keberuntungan yang luar biasa hari ini, mari kita mainkan beberapa permainan lagi. Qin Ming tampak rakus akan uang, menggosok tangannya, mengambil chip, dan bersiap untuk memasang taruhan. Tidak, kamu tidak bisa berjudi lagi. 9 dari 10 kamu akan kalah. Jika kamu berjudi lagi, kamu pasti akan kehilangan segalanya, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Sialan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Melihat Qin Ming tampak acuh tak acuh, dia meraih lengannya dengan kedua tangan dan menjabatnya. Dia bertindak genit dan menggunakan kartu trufnya, tidak menyadari bahwa lengan saudara Qin telah menyentuh bagian lembut dadanya. Saudara Qin, bisakah kamu mendengarkanku sekali saja? Berhenti bermain dan ayo pulang. Adegan ini membuat orang lain iri, dan para penjudi di sekitarnya semua memandang Qin Ming dengan iri. Oke. Qin Ming sepertinya tidak punya pilihan selain berkompromi, tersenyum meminta maaf kepada dealer wanita, dan berkata dengan enggan, pemimpin tidak mengizinkan saya bermain lagi, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi dan kembali lagi lain kali. Tuan, bukankah sayang sekali Anda pergi begitu saja? Dealer wanita itu mengedipkan mata lebar-lebar, menunjukkan tampilan kabur dan menawan. Laki-laki yang tekun pasti akan kebingungan. Sayang sekali, tentu saja sayang, tapi saya tidak berani melanggar kata-kata pemimpin. Qin Ming mengangkat bahu dengan menyesal, mengambil keripik itu, dan berbalik untuk pergi. Melihat Qin Ming pergi, pedagang wanita itu menghela nafas diam-diam, dengan pacar cantik di sampingku, tidak heran dia tidak peduli dengan kecantikanku. Sialan takut Qin Ming akan lari ke meja judi lain di tengah jalan, jadi dia meraih lengannya erat-erat dan mendesaknya untuk menukar uang tunai. Aku bukan penjudi gila. Jangan lindungi aku seperti pencuri. Jika aku tidak bertindak dengan benar, kasino akan melepaskanku dengan mudah. Bisik Qin Ming. Akting. Sialan mengangkat matanya dan menatap Qin Ming, hanya untuk melihat bahwa wajahnya menjadi tenang, dan dia benar-benar berbeda dari meja judi. Dia berkata dengan marah, Saudara Qin, kamu sangat pandai berakting, kamu membodohiku. Kamu harus berkeliling, kamu harus membuat film, dan kamu dijamin akan memenangkan Academy Award. Saya tidak berani mengatakan apakah saya akan mendapat hadiah atau tidak, tapi
Qin Ming tersenyum jahat, jika saya menjual Anda pasti harus membantu saya menghitung uangnya. Sialan berpura-pura marah, apakah aku semudah itu dibodohi? Bagaimana menurutmu? Qin Ming tertawa dan berjalan cepat ke kantor pertukaran. Setelah mengubah semua chip menjadi uang tunai, Qin Ming menghitung 70.000, memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam lainnya, dan langsung pergi ke kantor. Bagaimana, apakah kamu masih punya uang untuk hilang? Melihat Qin Ming kembali, butuh waktu kurang dari 5 menit untuk bola balik lan sudah ada di sakunya. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar laporan wanita menawan bahwa Qin Ming kehilangan semua uangnya dalam satu putaran, wajah Xia Donglin menjadi semakin jelek dan dia terus menghela nafas. Bab 20. Mengapa kamu memiliki mata seperti itu? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku membawa uang? Qin Ming menunjukkan rasa jijik dan melemparkan kantong plastik hitam ke atas meja. Ini 70.000, apakah cukup untuk melunasi sisa hutang judi? Bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini kehilangan semua uangnya? Apa yang terjadi? Diolok-olok, wajah Du Tianhua menjadi sedikit bingung dan dia memelototi wanita menawan itu. Ini. Wanita Feng Yun bingung, dia mempertaruhkan seluruh uangnya pada sejumlah poin tertentu sekaligus. Tidak mungkin dia menang. Izinkan saya bertanya. Du Tianhua memiliki wajah cemberut dan memarahi, kamu tidak dapat menangani hal kecil sekalipun, jadi tidak perlu pergi. Hitung uangnya. Kamu memenangkan semua uang ini, bukankah kamu kalah? Melihat uang kertas $100 yang tertumpuk rapi di dalam kantong plastik hitam, Xia Donglin, yang awalnya depresi dan khawatir, menjadi sangat bersemangat, dan wajahnya berseri-seri. Xiao Qin, aku benar-benar milikmu. Aku memenangkan begitu banyak uang dalam waktu kurang dari 5 menit setelah aku keluar. Aku benar-benar melihat orang yang tepat. Xiaolan diserahkan padamu untuk menjagaku. Aku merasa lega. Mendengar ini, rona merah muncul di wajah cantik Xiaolan, dan dia berkata dengan genit, ayah, apa yang kamu katakan? Qin Ming tersenyum dan tidak berkata apa-apa, bergumam pada dirinya sendiri, kamu menjual putrimu kepadaku begitu cepat, aku mungkin tidak menerimanya. Melihat penampilan Xiaolan yang pemalu dan menawan, Du Tianhua merasa seolah-olah ada 100 cakar yang menggaruk hatinya, tetapi wanita cantik yang diperolehnya terbang menjauh seperti ini. Dia mengedipkan mata pada salah satu anak buahnya dan memerintahkan, Erzu, pergi dan hubungi dealernya. Saudara Hua, sekarang hutang kita sudah lunas. Tolong hitung berapa biayanya dan beri saya kelebihannya. Xia Donglin merasa segar. Liang Qing. Du Tianhua berkata sambil bercanda, ini tidak mungkin untuk dikatakan. Xia Donglin tiba-tiba merasa tidak enak, tidak, semua uang ada di depanmu, apa maksudmu? Maksud saya adalah segala sesuatunya tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudara Hua, apakah kamu mencari saya? Saat ini, pintu terbuka dan pedagang wanita masuk dengan langkah anggun. Dia sedang bermain besar dan kecil di meja judi yang menjadi tanggung jawabmu sekarang. Ceritakan detailnya. Du Tianhua menunjuk ke arah Qin Ming, mengambil postur yang agung seperti bos. Dealer wanita merasa tidak nyaman, berpikir bahwa Du Tianhua akan memarahinya karena kehilangan uang di kasino, jadi dia tidak berani menyembunyikannya, jadi dia menceritakan keseluruhan ceritanya secara mendetail. Setelah mendengar ini, mata Du Tianhua berkilat dingin dan dia menatap Qin Ming dengan dingin. Kebetulan sekali kamu bisa mencapai angka dengan akurat di game pertama. Aku curiga kamu curang. Siapapun yang berani curang menggantikanku, tidak peduli siapa dia, anggota tubuhnya akan patah. Dia tidak akan pernah, King Rao. Petik 2. Dengan matamu, kamu melihat saudara Qin selingkuh. Jangan memfitnah orang lain dan mengacaukan benar dan salah. Jelas sekali bahwa Du Tianhua ingin melakukan trik kotor, dan Xiaolan tidak bisa menahan amarahnya. Xia Donglin juga sedikit marah, saudara Hua, kamu tidak dapat merusak reputasimu dengan berbicara omong kosong tanpa bukti. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Qin Ming tidak marah sama sekali, dengan cibiran di bibirnya. Saya telah menjalankan kasino selama bertahun-tahun, dan saya memiliki reputasi. Jika Anda tidak curang, saya tidak akan pernah berbuat salah kepada Anda, kata Du Tianhua dengan jujur, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayo, tahan dan cari. Aku sendiri yang akan mencari wanita itu. 4 gangster bergegas, 2 meraih lengan Xiaolan, dan 2 lainnya bergegas menuju Qin Ming. Cari seperti yang kamu katakan, mengira kamu adalah polisi. Qin Ming mengangkat kaki kanannya berulang kali, dan dengan 2 poni, kedua gangster itu terjatuh. Qin Ming dengan cepat menghindar lagi dan meninju dengan kedua tinjunya. Kedua gangster yang baru saja menangkap Xiaolan jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Jika kamu tidak mengizinkan penggeledahan tubuh, pasti ada yang salah denganmu. Du Tianhua mencibir sinis. Dia mengambil walkie-talkie dan berteriak, masuklah lebih banyak orang, ada orang buta yang membuat masalah di kantor saya. Saudara Hua, ini ditemukan pada anak ini. Gangster bernama Erzu menahan rasa sakit akibat tendangan yang berat dan mengeluarkan sepasang kacamata dan beberapa dadu dari tubuhnya. Dia telah mengikuti Du Tianhua sejak lama, dan dia dapat memahami apa itu saudara Hua hanya dengan satu pandangan. Saat dia keluar untuk menelepon pedagang wanita tadi, dia secara khusus menemukan barang-barang yang digunakan oleh penipu untuk menjebak Qin Ming.
Sembunyikan telingamu dan curi belmu. Qin Ming tampak seperti orang idiot, kamu bahkan tidak menyentuh ujung pakaianku, kenapa kamu menemukan benda-benda ini di tubuhku? Lupakan saja jika kamu bodoh. Don, jangan perlakukan orang lain sama sepertimu. Sampah, bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Du Tianhua diam-diam mengutuk, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, meskipun itu jelas-jelas sebuah penipuan, tidak masalah, bagaimanapun, di wilayahnya sendiri, dia adalah kaisar bumi yang menutupi langit dengan satu tangan dia memiliki 100 orang, dia tidak bisa membela diri, dan berkata dengan kejam, sekarang kami telah menemukan alat untuk mencari tahu para penjahat itu. Apalagi yang harus kamu katakan, tunggu saja sampai anggota tubuhmu patah dan kamu menjadi tidak berguna orang. Bang! Pintu dibuka dengan kekuatan besar, dan 7 atau 8 pemuda dan kuat bergegas masuk. Tanpa penjelasan apapun, mereka menerkam Qin Ming seperti sekawanan serigala jahat. Bersambung.